Selamat berjumpa Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita akan membicarakan mengenai kerangka asesmen tes kemampuan akademik jenjang SMA, MA sederajat, dan SMK. Kerangka asesmen tes kemampuan akademik ini didasarkan kepada Peraturan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2025. Latar belakang dan tujuan diselenggarakannya tes kemampuan akademik, antara lain karena tidak tersedianya laporan capaian akademik individu dari penilaian terstandar. Sebuah tes standar TKA dapat menjadi bagian dari solusi terhadap permasalahan seleksi akademik dengan menyediakan skor yang relatif lebih dapat dibandingkan lintas satuan pendidikan. Jadi, TKA bukanlah evaluasi untuk menentukan kelulusan murid dari satuan pendidikan. Evaluasi penentuan kelulusan murid tetap menjadi kewenangan pendidik dan satuan pendidikan. Mata uji dan jenis soal yang diujikan pada TKA jenjang SMA ada 3, yaitu Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, serta 2 mata uji pilihan yang sesuai dengan program studi di perguruan tinggi atau pilihan karir dari murid. Terkait mata uji pilihan, maka berikut adalah mata pelajaran pilihan untuk jenjang SMA, MA sederajat, dan SMK, yaitu Bahasa Indonesia tingkat lanjut, Matematik tingkat lanjut, Bahasa Inggris tingkat lanjut, Fisika, Kimia, Biologi, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Ekonomi, Geografi, Sosiologi, Sejarah, Antropologi, Bahasa Prancis, Bahasa Jerman, Bahasa Jepang, Bahasa Mandarin, Bahasa Korea, Bahasa Arab, dan Proyek Produktif, Kreatif, dan Kewirausahaan dari jenjang SMK. Jenis soal yang digunakan pada TKA ada soal tunggal dan ada soal grup. Soal tunggal merupakan soal yang berdiri sendiri tidak terkait dengan soal lain, sedangkan soal grup adalah sekumpulan soal yang mengacu pada sebuah stimulus yang sama. Bentuk soal yang digunakan dalam TKA ada 3 macam, yaitu ada pilihan ganda sederhana, ada pilihan ganda kompleks model multiple choice multiple answer, dan ada pilihan ganda kompleks. Semua bentuk soal menyajikan beberapa pilihan jawaban atau respon pada sebuah pokok soal. Perbedaan di antara ketiganya, pada soal pilihan ganda sederhana, peserta hanya dapat memilih satu jawaban yang benar. Sedangkan pada soal pilihan ganda kompleks, terdapat kemungkinan lebih dari satu pilihan jawaban yang benar, sehingga peserta memilih lebih dari satu pilihan yang dianggap benar. Pada soal pilihan ganda kompleks kategori, terdapat beberapa pernyataan yang semuanya perlu direspon, misalnya dengan pilihan benar atau salah dan sesuai atau tidak sesuai. Peserta diminta untuk memberikan respon untuk masing-masing pernyataan tersebut. Muatan dan kompetensi yang diujikan. Terkait muatan dan kompetensi yang diujikan, mata uji wajib ada 3 mata pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia, Matematik, dan Bahasa Inggris. Untuk Bahasa Indonesia, TKA Bahasa Indonesia difokuskan pada salah satu keterampilan berbahasa, yaitu membaca. Membaca dipilih sebagai fokus karena merupakan keterampilan yang menjadi fondasi untuk terus belajar dan bekerja pada era teknologi yang berubah dan berkembang dengan sangat cepat. Muatan keterampilan membaca yang diujikan ada 2 jenis teks informasi tunggal maupun jamak, serta teks fiksi. Teks informasi dapat berbentuk tunggal maupun jamak merupakan teks yang berisi fakta, konsep, prosedur, dan metakognisi dari berbagai bidang atau topik, genre, dan konteks pada skala lokal, nasional, dan global. Teks fiksi dapat berupa realisme atau absurd dengan latar cerita konkret atau abstrak, tokoh dengan karakter bulat, konflik tunggal atau jamak dengan penyelesaian terbuka, alur campuran, dan sudut pandang campuran. Karakteristik kosakata, kalimat, dan wacana yang digunakan dalam teks ada kata khusus, kata umum, kata berimbuhan kompleks, kata abstrak, makna denotatif, istilah teknis, konotatif, konteks luas. Karakteristik kalimat antara 8-12 kata per kalimat dengan kalimat kompleks berbagai pola dan kalimat inversi. Sedangkan karakteristik wacana, konjungsi antar paragraf, maknanya pertentangan dan sebab akibat.
dan tanda baca yang mendukung ungkapan dengan makna dan panjang teks antara 250 sampai 300 kata. Kemudian kompetensi yang diukur adalah mengidentifikasi informasi tersurat dalam teks, menyusun ulang, mengelompokkan, membuat ikhtisar, menyajikan kembali informasi tersurat dalam teks, mengidentifikasi, menyimpulkan informasi tersirat dalam teks, menilai gagasan, fakta, atau opini dalam teks, dan menanggapi isi teks, mengidentifikasi diri dengan tokoh atau kejadian, dan menanggapi bahasa penulis dalam teks. Pemahaman tekstual yang menjadi kompetensi yaitu kemampuan untuk memahami informasi yang dikemukakan secara eksplisit, mengelompokkan, menyusun ulang, dan menyajikan kembali informasi secara eksplisit dari teks. Pemahaman inferensial yaitu kemampuan menarik kesimpulan berdasarkan informasi yang tersirat dalam teks, dan evaluasi apresiasi yaitu kemampuan untuk membuat penilaian terhadap ide, menanggapi teks secara emosional dan estetis dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap perasaan, imajinasi, serta penggunaan bahasa oleh penulis. Yang kedua adalah mata pelajaran matematika. Terkait mata pelajaran matematika, mengukur kemampuan murid dalam memahami fakta, konsep, prinsip, dan prosedur matematika, serta kemampuan mereka dalam menerapkan pengetahuan matematika untuk menyelesaikan masalah dalam kaitan problem solving. Penggunaan logika matematika diintegrasikan langsung dengan elemen matematika yang tertera dalam kurikulum. Pengetahuan matematika diukur melalui permasalahan dalam konteks matematika dan permasalahan dalam konteks keseharian yang dapat meliputi kejadian atau situasi di lingkup personal, keluarga, atau lingkungan sekitar baik lokal maupun global. Muatan yang diujikan dalam matematika masih sesuai dengan kurikulum 2013 atau kurikulum Merdeka, meliputi beberapa elemen antara lain bilangan, aljabar, geometri dan pengukuran, data dan peluang, dan trigonometri. Kompetensi matematika yang diukur adalah pengetahuan matematika, representasi matematis, penalaran dan pembuktian matematis, pemecahan masalah matematis, dan koneksi matematis. Kemampuan matematis yang diukur pada 3 level yaitu pengetahuan dan pemahaman, aplikasi, dan penalaran. Kemampuan matematis dalam setiap cakupan subelemen memungkinkan diukur dalam satu atau beberapa level kognitif. Setiap level kognitif mencakup beberapa proses berpikir. Terakhir adalah tes uji bahasa Inggris. Tes kemampuan akademik bahasa Inggris adalah untuk mengukur keterampilan membaca beragam jenis teks berbahasa Inggris dalam berbagai situasi komunikasi sehari-hari, vokasional, dan akademik. Muatan tes bahasa Inggris merupakan irisan jenis teks, konteks komunikasi, topik, dan kompleksitas yang terdapat pada kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Terkait jenis teks, tes kemampuan akademik menggunakan tes deskriptif, recount, naratif, prosedur, dan analytical exposition. Terkait konteks komunikasi, TKA menggunakan teks yang menggambarkan komunikasi sehari-hari di tempat kerja dan akademik secara proporsional. Terkait topik TKA, menggunakan teks dan topik yang menggabungkan topik-topik pada kedua kurikulum, namun menghindari kosakata teknis yang terlampau jarang digunakan dalam komunikasi. Kompleksitas teks disesuaikan dengan tingkat kemahiran yang ingin dicapai dalam kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Kedua kurikulum menginginkan murid memiliki kemahiran pada tingkat intermediate atau B1 dalam Common European Framework of Reference for Language. TKA Bahasa Inggris menggunakan teks dengan kompleksitas tingkat B1 dengan karakteristik sebagai berikut. Panjang kalimat sekitar 250-350 kata, menggunakan kosakata berfrekuensi tinggi hingga 3.000 kata, menggunakan struktur kalimat sederhana serta kompleks, menggunakan konteks sehari-hari, vokasional, dan akademik dasar yang berkaitan dengan minat, pengalaman, dan kebutuhan informasi umum dengan tingkat pemahaman yang baik. Selanjutnya, mengingat bahwa sebagian peserta tes memiliki tingkat kemampuan di bawah B1, maka tes kemampuan akademik untuk bahasa Inggris ini menggunakan teks dengan kompleksitas level yang di bawahnya yaitu tingkat A2.
Teks A2 memiliki karakteristik panjang kata yang digunakan antara 200 sampai 300 kata, menggunakan kosakata hingga 2000 kata, menggunakan struktur kalimat sederhana dan beberapa bentuk majemuk dasar, dan menggambarkan konteks kehidupan sehari-hari dan vokasional yang berkaitan dengan hal-hal konkret dan dikenal dengan tingkat pemahaman yang memadai. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan terkait kerangka tes kemampuan akademik untuk mata pelajaran wajib bahasa Indonesia, matematika, dan bahasa Inggris. Sedangkan untuk kerangka mata pelajaran pilihan tidak bisa saya sampaikan di sini karena kontennya demikian banyak, tapi kerangkanya akan saya lampirkan pada paparan berikut ini. Oleh karena itu, linknya akan saya berikan untuk Bapak Ibu bisa pelajari sendiri. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat berjumpa kembali pada lain kesempatan. Terima kasih.